ba'da zuhur, saat yang sangat dirindukan, dicita-citakan oleh semua umat Islam yang merindukan sempurna keislamannya, karena berhaji itu wajib, rukun Islam bagi yang mampu. Sangat banyak hikmah pelajaran yang Allah berikan lewat ibadah haji ini. Menurut Imam Syafi'i, rukun haji itu ada 6. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Mari kita coba simak apa kira-kira hikmah yang dapat kita tafakuri dalam keterbatasan ilmu wawasan kita. Yang pertama tentang ihram. Ihram ini adalah salah satu yang penting bagi orang yang ingin dekat dengan Allah, adalah lepasnya topeng dari hati kita. Allah menciptakan kita dan Allah melengkapi kita dengan casing duniawi ini. Harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas. Banyak yang Allah tempelkan kepada diri kita. Seharusnya casing ini tidak pernah menjadi pembatas hijab kita dengan Allah. Maka ihram, Allah menjadikan kewajiban menggunakan ihram sesudah niat ihram, berpakaian ihram, mengganti segala aksesoris ini hanya dengan kain 2 lembar saja bagi lelaki, demikian pula bagi wanita, dilengkapi dengan larangan-larangan selama ihram adalah diantaranya agar kita mulai lepas hati ini dari kemelekatan atau lengketnya hati ini dengan dunia. Seperti yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, perahu ini akan melaju ketika perahu berada di atas air. Tetapi jika air memasuki perahu ini, maka perahu ini tidak akan pernah jalan dengan laju. Apalagi jikalau air sudah memenuhi perahu ini, perahu akan tenggelam. Demikianlah duniawi ini, kalau sudah masuk ke dalam hati, pasti berat hidup ini. Apalagi kalau duniawi sudah memenuhi hati kita, niscaya kita tenggelam dalam kesengsaraan, tenggelam dalam kehinaan, tenggelam dalam kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita semua bisa mengambil hikmahnya. Biarlah air yang diibaratkan dunia ini tidak pernah memasuki perahu yang diibaratkan hati kita. Biarlah dunia ini di tangan, jangan di hati. Adanya tidak membuat sombong, diambil oleh pemiliknya tidak akan terluka. Latihan pertama, jikalau ingin haji mabrur, walaupun belum berangkat ke tanah suci, walaupun hanya baru niat, marilah kita mulai melepas kemelekatan kita, kecintaan kita, hubbud dunia kita. Dunia hanya ada di tangan, tidak di hati. Sepatu hanya ada di kaki, jangan di hati. Kalau sepatu di hati, sepatu bagus, jadi tinggi hati, lihat yang lebih bagus, iri hati, sepatu hilang, sakit hati. Karena yang pakai sepatunya adalah hati. 2. Wukuf. Wukuf itu artinya berdiam. Ternyata sesudah kita melepas dunia di hati, kita harus selalu punya kesempatan untuk wukuf. Tidak hanya di Arafah, kita harus punya wukuf harian.
Wukuf harian kita adalah sholat. Dalam sholat kita meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dari aktivitas. Maka tidak usah tergesa-gesa untuk berangkat kalau sudah sholat. Luangkan waktu untuk tafakur. Wukuf dalam seminggu ada Jumat. Dalam kesibukan kita diberi jeda Jumatan agar kita bisa menafakuri. Dalam setahun kita diberi wukuf Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir. Dan dalam seumur hidup Allah memberikan keleluasaan yang sangat spesial bagi yang dijamu di Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Arafah, mengenal. Yang paling penting dalam wukuf kita adalah mengenal siapa diri kita, mengenal dosa-dosa yang kita lakukan, mengenal cara untuk bisa memperbaikinya dengan bertobat. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengenal jalan untuk bisa dekat dengan Allah. Kita harus mengenal apa saja yang membuat kita terhijab dari Allah. Ini perlu diam, hadirin. Kesibukan kita membuat kita bebal. Maka orang yang tidak pernah punya waktu untuk berhenti, nanti ibarat sebuah kalimat tanpa tanda baca, kalimat yang tersambung begitu saja, niscaya kalimat itu nyaris tanpa makna. Orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk bertafakur, untuk mengevaluasi diri, untuk mengenali kekurangan kesalahan yang harus ditobati, untuk mengenali nikmat yang harus disyukuri. Orang yang tidak punya wukuf, tidak punya saat berhenti, tidak baik. Alhamdulillah, Allah yang Maha Agung memberikan kepada kita kesempatan wukuf yang lama dengan adanya wabah ini. Seharusnya Allah menghentikan aktivitas yang banyak dari keseharian kita, kita gunakan untuk mengenal diri. Ada ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Kenalilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau mata ini bisa berlinang air mata mengingat kebaikan Allah, itu nikmat besar yang jarang orang memilikinya. Karena kalau kita sudah berhasil mengenal karunia Allah kepada kita, kita akan optimis menghadapi hidup ini, tidak takut menghadapi masa depan tentang karunia Allah, karena kita sudah berhasil mengenalnya. Orang-orang yang cemas dengan pemberian Allah di masa-masa yang akan datang adalah orang yang tidak pernah tafakur dengan jaminan Allah di masa yang lalu. Lalu kita pun harus menafakuri apa yang kita lakukan dengan karunia ini. Niscaya akan ada air mata yang kedua yang keluar. Karena dengan nikmat yang Allah beri, selain kita tidak bersyukur, bahkan kita sering menggunakan nikmat itu untuk melanggar perintah Allah, untuk maksiat, untuk mengkhianati Allah. Insya Allah kalau kita bisa menangisi pengkhianatan kita kepada Allah, itu adalah kepedihan, itu adalah air mata yang penuh berkah. Sedikit orang yang bisa menangisi dosanya. Orang tidak bisa menangis kecuali dia mengenal. Inilah pentingnya dari wukuf, hadirin. Kemudian tangisan lainnya adalah tangisan menghibah, memohon belas kasihan Allah, memohon curahan rahmat Allah, memohon karunia dari Allah. Orang yang betul-betul memelas, menghibah, itu pun tangisan luar biasa. Inilah kepedihan yang membawa berkah.
kepiluan yang membuka pintu rahmat. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau berhenti sejenak, wukuf, qaf, stop. Mudah-mudahan walaupun kita tidak ke Arafah, kita bisa menggunakan 5 kali sehari, utamanya lagi di sepertiga malam terakhir, di saat paling mustajab. Kita belum mendapat takdir ke Arafah, tapi Allah Maha Adil memberikan saat mustajab yang dahsyat di sepertiga malam terakhir. Gunakan hari Jumat untuk evaluasi mingguan. Masya Allah. Gunakan Ramadan. Semoga dengan sungguh-sungguh seperti ini Allah pun menjamu kita untuk wukuf di Arafah kelak. Amin ya rabbal alamin. Tawaf. Tawaf adalah aktivitas fisik. Tetapi mengapa dalam tawaf ribuan orang, bahkan bisa jutaan orang, aneka suku, aneka bentuk, aneka karakter, aneka latar belakang, aneka keilmuan, tapi bisa akur karena semuanya diikat dengan tujuan yang sama, tertib dalam ritme yang sama, dan yang paling penting setiap langkahnya senantiasa zikrullah. Artinya hikmah dari tawaf, ayo ikut saja kepada yang Allah sukai, ikut saja dengan apa yang Allah perintahkan, bergerak terus, tapi gerakannya senantiasa dalam keadaan zikrullah. Fadzkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau akan beruntung. Tidak ada perkelahian karena sama-sama zikrullah dengan ikhlas. Tidak ada pelecehan seksual walaupun rapat dengan beda jenis. Tidak terpikir karena semua fokusnya adalah kepada Allah. Badan bergerak dalam aturan yang benar yang Allah perintahkan, tapi hati selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya seharusnya begitulah. Sesudah kita melepaskan ikatan dunia dari hati, kemudian kita tafakuri mana yang bisa mendekatkan kepada Allah, mana yang bisa menghijab dari Allah. Bergerak dalam kehidupan ini, tidak boleh diam. Sepeda akan jalan dengan nikmat kalau dia bergerak, tapi kalau diam jatuh. Tapi bergeraknya harus bergerak dalam aturan Allah. Jikalau orang berdusta, jikalau orang melanggar, ketahuilah bahwa setiap orang yang berbohong, fitrah otak kita itu maunya jujur. Maka orang-orang yang berbohong, dia akan bekerja keras pikirannya seperti orang yang melanggar perputaran tawaf. Berat sekali. Demikian pula sesungguhnya orang-orang yang sibuk melanggar perintah Allah, berat di hatinya walaupun disukai oleh nafsunya.